Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua kelas 4? Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di pembelajaran tematik. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 mengenai sumber daya alam, puisi, dan keberagaman. Sumber daya alam sudah pernah kita pelajari di semester 1. Ada sumber daya alam hayati, non-hayati, atau yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian pembelajaran puisi meneruskan dari pembelajaran ke-1 dan pembelajaran kedua. Kemudian yang ketiganya ada keberagaman yang sebelumnya di semester 1 sudah kita pelajari. Tentu keberagaman tentang kebudayaan, adat istiadat, agama, keberagaman fisik, dan yang lainnya. Baik anak-anak, kita ke pembelajaran yang pertama tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu adalah semua yang berasal dari alam dan berguna bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua bagian, sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati ini bisa kita perbaharui. Contohnya ada air, udara, tanah, hewan, dan tumbuhan. Sementara sumber daya alam non-hayati itu berarti yang tidak dapat kita perbaharui. Contohnya minyak bumi, barang tambang, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam baik hayati maupun non-hayati itu sangat berguna bagi kehidupan manusia. Dalam pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti dengan pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Penanggulangan supaya sumber daya alam tetap ada dan tersedia. Yang pertama, tentunya kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Yang kedua, menggunakan energi alternatif, karena sumber daya alam non-hayati itu akan cepat habis apabila digunakan secara terus-menerus. Makanya menggunakan energi alternatif. Contohnya panel surya, kincir angin, kincir air, dan lain-lain. Energi alternatif berasal dari alam. Contoh energi terbesar di bumi yaitu matahari. Kemudian memanfaatkan angin dan memanfaatkan air. Baik anak-anak, itu tentang pembelajaran sumber daya alam. Kita teruskan ke pembelajaran puisi. Puisi merupakan salah satu ragam sastra yang diwujudkan dengan kata-kata yang indah dan memiliki makna. Makna puisi. Untuk mengetahui makna sebuah puisi, kita harus memahami isi puisi. Nah, bagaimana sih cara-caranya memahami puisi? Langkah-langkah memahami puisi. Yang pertama, bacalah puisi dengan cermat dan seksama. Yang kedua, tulislah hal-hal penting dalam puisi. Yang ketiga, tentukan tokoh dan peristiwa apa yang terjadi dalam puisi. Yang keempat, tentukan kata-kata sulit dan temukan maknanya. Dan yang kelima, diskusikan dengan teman atau orang tua terkait puisi tersebut. Baik anak-anak, kita ke contoh makna puisi. Bisa dilihat di halaman 10 tematik. Kutipan puisi karya Chairil Anwar berjudul Aku. Kalau sampai waktuku. Makna dari baris puisi ini yaitu kalau tiba saatnya aku mati.
Ku mau tak seorang kan merayu. Maknanya, aku tak ingin seorang pun menangisi kematianku. Dalam menentukan makna puisi, dapat menggunakan bahasa sendiri tanpa merubah makna dari puisi tersebut. Baik anak-anak, kita teruskan mengenai keberagaman. Keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Negara Indonesia memiliki banyak keberagaman, di antaranya keberagaman budaya, adat istiadat, dan agama. Sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Nah, keberagaman ini memiliki manfaat. Manfaatnya yang pertama, dapat bertukar pikiran atau ide. Yang kedua, saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiganya, memberikan saran atau saling mengingatkan atas kekurangan masing-masing. Yang keempat, dapat belajar hal-hal yang baru, terutama hal positif. Dan yang kelima, adanya sikap kerjasama dan saling menghargai. Keberagaman fisik, ras, dan suku bangsa setiap orang memiliki perbedaan. Seperti contoh orang Jawa dengan orang Batak. Beda fisiknya, beda cara berbicaranya, bahkan beda cita-citanya. Meskipun begitu, kita tetap berteman baik, saling menghargai, dan saling mendukung. Perbedaan tidak untuk menjadikan kita terpecah belah, tetapi dengan adanya perbedaan kita jadikan sebagai kekayaan dalam keberagaman. Sesuai dengan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan mengenai sumber daya alam, puisi, dan keberagaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.